Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali di kelas online. Kita awali kelas kita pada malam hari ini. Haya naftah dirosatana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kaifa halukum ya ikhwah? Ana bi khair. Anta bi khairin wa alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Asallahu an yu'tina sihatan wa afiatan. Amin ya rabbal Alhamdulillah. Ana alamin. bikhair. Antum saja. Oke. Eh, Lailatukum sa'idah. Sa'idatul Mubarak. Sa'idatul Mubarakah. Sa'idatum mubarakah. Tayyib. Ahsantum. Mumtaz. Ya, ya. Untuk malam hari ini, para member di kelas Bahasa Arab Online, kami informasikan untuk malam ini kita belajarnya terkait dengan kawaid nahu ya. Nah, untuk hari Senin sampai dengan Rabu kita belajar tentang muhadasah nih. ya. Tentang muhadasah yang untuk hari Senin dan Rabu sampai Rabu. Nah, kemudian di hari Kamis dan juga besok di hari Jumat kita belajarnya tentang qawaid seperti itu. Nah, silahkan antum semuanya bisa buka di modul yang sudah kami kirimkan melalui grup WA yang buku Mind Map Nahu. Sudah dipegang masing-masing materinya? Udah Ustazah. Alhamdulillah. Oke. Terlalu kecil Ustazah, nanti kalau share lagi dibesarin deh mind Iya, mapnya. tulisannya terlalu kecil emang. Saya juga sudah melihat. Iya. Mungkin yang agak sulit ya untuk melihatnya ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk yang sudah Ya. sudah sepuh mah sulit teh. Sulit teh. Iya. Nanti mungkin bisa kami sampaikan untuk sebagai evaluasinya. Bisa diperbesar lagi untuk tulisannya seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Tuh. Oke. Ya. Eh, Qobla nabda lidarsil qawaid sa'as'al ilaman ya. Pak Abdul Latif, Assalamualaikum Bapak. Halo, ya tidak belum tersambung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kaifa haluka ya Pak Abdul Latif? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Wa Min antum aina ya ji'ta? Ustazah? Hah? Jitu min Bulukumba, Sulawesi Junubiyah. Oh, Sulawesi. Junubiyah. Oke. Tayyib. Ma'amaluka ya Pak Abdul Latif? Mudarris fi Ma'had Khadimil Ummah. Fi Oh, ahad Ma'had Bulukumba. tayyib. Ada al-lugha al-arabiyah qad mumtaz hada. Ata'allam ya Ustazah. Tayyib. Nata'alam ma'an fiha Naam, bismillah. naam Tayyib. Ustazah. Sa'as'al ilah. Hmm. Pak Abdus Salam, Assalamualaikum Pak Abdus Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustazah. Kaifahaluka ya Pak Abdus Salam? Alhamdulillah bi khair, Ustazah. Lailatuka Sa'idah? As-Sa'idah Mubarakah. Sa'idah Mubarakah. Tayyib. Oke. Hmm, Mas Sa'idatun Mubarakah. Sa'idatun Mubarakah. Tayyib. Mas Haki Khairul Umam. Kami sa'atul an. Sa'atul ain apa ya? Samin watita. Wasita. Asamina. Samina wasita.
Oke, wasit atau dako Dakiko. ik. Dako ik. Tayyib, ahsanta. Ayo, izin share screen Bapak Ibu semuanya. Kita belajar tentang yang di modul satunya mind map Nahu. Oke. Sudah terlihat? Alhamdulillah. Balas ya. Ya, Ustazah. Oke. Nazarna. Ya. Nazarna itu terlihat ya Ustazah. Ya, nazara itu melihat atau ro'a juga bisa. Ro'a ya ro. Nah, ya. Nih, yang pertama yaitu nih, terkait dengan macam kalimah dan ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Nah, kalimah di dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata. Beda kalau misalkan kita dalam bahasa Indonesia kalimah itu terdiri dari beberapa kata. Nah, sedangkan al-kalimatu atau kalimah dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Nah, Belum Kak juga. oke. Kata al-kalimah fil lughatil arabiyah dalam bahasa Arab itu terdiri dari salah satu aksam, 3 bagian. Nah, al-awal yang kita sebut dengan al-ismu atau isim. Isim ini yang pertama. Di dalam kalimah itu ada isim, yang termasuk dalam kalimah itu ada isim, kemudian fi'il, dan ada juga huruf. Jadi, ada berapa tadi kalimah di dalam bahasa Arab? Ada berapa kalimah di dalam bahasa Arab? Salah satu aktosan. Heeh. Tiga Ustazah. Yakni isim, Isim, fi'il, fi'il, huruf. huruf. Oke, tayyib. Nah, berikutnya kita belajar dulu tentang isim, Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan isim, itu artinya dia adalah nama, jelas. Nah, yang termasuk dalam kategori isim ini ada nama yang pertama. Nama ini menunjukkan baik itu benda, nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, maupun tempat. Nah, ini termasuk ke dalam kategori isim. Yang pertama adalah tentang nama. Contoh yang di pertama ini ada disertakan contohnya maktabun. Maktabun. Nah, maktabun di sini artinya adalah meja. Meja ini adalah sebuah benda, ya kan Bapak Ibu semuanya? Oke, maka maktabun termasuk kategori isim. Seperti itu. Kemudian, ada yang bisa ngasih contoh selain dari maktabun? Adun. Maka adun, Kursi itu enggak Ustazah. kursiyun. Masjidun. Saburatun. Qalamun. Oke, ya. Oke, tayyib. Oke. Semuanya benar ya. Nah, ini kalau terkait dengan benda harus memperbanyak kosakatanya sehingga kita tahu, oh, ternyata nama benda atau alat itu ini termasuk ke dalam kategori isim. Jadi harus memperbanyak kosakata sehingga di awal pembelajaran kita pada beberapa hari yang lalu dimulai hari Senin ya. Nah, itu kita mengenal dulu terkait dengan muhadasahnya gitu. Nah, berikutnya nama itu juga nama orang. Nah, nama orang ini ada Aliun, ada Muhammadun, nah atau juga nama-nama kita yang sekarang ini itu juga termasuk ke dalam isim.
keterangan nama orang. Zaidun, Ahmad. Oke. Terus masuk yang kategori nama juga nama hewan. Nah, ini sama halnya harus kita banyak mengenal atau menghafal kosakata. Kalau di sini contohnya kucing, kitun. Nah, terus selain dari kitun, ada apa lagi? Nama hewan. Selain kucing ada Gajah, apa? jatun. Himarun. Kalau Pilun. gajah, gajah bahasa Arabnya apa? Gajah. Pilun. Pilun. Nah, Pilun. pilun. Sohnun. Betul. Sohnun saja. Baqaratun. Sohnun. Kalau sohnun itu artinya piring, Bu. Itu masuk ke dalam benda. Benda, bukan kategori hewan. Himarun. Himarun. Ya, himarun. Dakorotun. Nahlun. Namrun. Jamalun. Taib, taib, halas. Nah, ini intinya kita harus bisa mengkategorikan mana benda, mana nama orang, mana nama hewan. Ya, begitu juga tumbuhan. Nah, nama tumbuhan, contohnya di sini pohon, bahasa Arabnya adalah sajarotun, gitu. Terus kalau misalkan eh, yang selain dari pohon, mungkin Bapak Ibu juga banyak mengetahui nama-nama tumbuhan selain syajarotun. Gitu, misalkan eh, kalau pohon kelapa, nah pohon kelapa apa? Kelapa bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Zaujul hindi. Hmm? Zaujul hindi. Narojil, ya, Narojil. narojil, tayyib. Marojil. Mm-mm. Nah, terus juga bunga zahrotun. Nah, itu juga Zahrotun. betul. Wardahun. Wardatun. Wardatun. Ya. Wardahun ya. Amar buto ya. Apa tadi kata Ustazah? Yep. Selain itu ada juga nama tempat. Nah, nama tempat ini pasti banyak yang kita ketahui ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami kategori nama ada apa saja. Insya Allah. Insya Allah. Apa tadi apa Ustazah? Kelapa tadi. Narojil, narojil. Marojil. Ya, mungkin kalau misalkan di nama-nama ini yang seperti saya bilang di awal harus mengetahui banyak kosakata. Kita harus menghafal mufrodat atau vocabulary. Iya. Ya, biar kita tahu kategorinya benda, orang, hewan, tumbuhan, dan tempat seperti itu. Berikutnya, yang termasuk dalam kategori isim itu ada juga kata ganti atau sering kita sebut dengan domir. Ya, domir. Nah, mungkin yang di sini dicontohkan hanya huwa, akan tetapi banyak. Seperti yang sudah diketahui, huwa, huma, hum, Iya. Huma. huma, hunna, Anta, antuma, antum. anti, antuma, Ana, nahnu. nahnu. Oke. Nah, itu juga harus kita ketahui. Kita hafalkan kata ganti itu termasuk apa saja yang tadi udah kita sebutkan. Huwa, dia laki-laki. Huma, dia laki-laki, dua orang. Nah, itu nanti ada tersendiri dan itu harus dihafalkan seperti itu. Atau kita bareng-bareng dulu biar hafal. Huwa, Ayo, huma, hum, Huwa, iya, huma, hum. ya, huma, hunna, Huma, hunna. anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sekali lagi, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana,
nahnu. Nahnu. Ana nahnu. Oke, Artinya tayyib. kalian, Ustazah jelasin. Ya, huwa itu untuk dia laki-laki. Kalau huma itu dua orang laki-laki. Sedangkan huwa, huma, hum. Hum itu mereka laki-laki lebih dari dua orang. Itu hum. Nah, kemudian kalau hiya itu dia perempuan. Nah, dia perempuan. Sedangkan huma ini sama posisinya. Huma untuk laki-laki dan perempuan itu sama. Dua orang, dia dua orang perempuan. Seperti itu. Nah, sedangkan hunna itu perempuan tapi lebih dari 3. Terus berikutnya anta. Anta sudah jelas artinya Kamu. kamu laki-laki. Ada antuma. Kamu laki-laki 2 orang. Kemudian antum. Antum kan sering saya bilang antum. Ya, Kamu semua laki-laki ya? Ya, kalian laki-laki lebih dari 2. dua orang. Seperti itu. Nah, karena kalau di dalam bahasa Arab itu lebih dari 2 termasuk dalam kategori jamak. Kalau sendiri dia itu mufrad. Kalau misalkan dia 2 itu musanna, dan yang kalau lebih dari 2 maka kategorinya jamak. Banyak. Mufrad. Nah, Jamak banyak. Apa sudah mufrad tadi, Ustazah? sendiri 1 tunggal Ya. itu mufrad. Satu lagi tadi. Musanna. Sudah mufrad tadi. Musanna. Musanna itu 2 orang ya, Ustazah? Iya, betul. Oh, Oke. ya, jamak tadi bertiga ya. Berikutnya kalau anti. Anti itu untuk Kamu perempuan. kamu perempuan. Anti. Antuma. 2 Dua orang orang perempuan. Orang perempuan. Kamu 2 orang perempuan. Antunna itu Kamu semua kalian perempuan lebih Semua dari perempuan. 2. 2 orang. Sedangkan ana itu adalah Saya. saya. Kalau misalkan kami yaitu nahnu. Tapi orang Mesir, orang Amiyah biasa bilangnya nihna. Nihna itu bahasa Amiyahnya. Nehna. Tapi Sudah bukan dulu di yang Mesir ya? termasuk kategori bahasa Sudah dulu fusha pernah di gitu. Mesir ya? Enggak, Ibu. Tapi sedikit-sedikit pernah tahu. Oke. Berikutnya ada kata tunjuk atau nanti disebut dengan isim isyarah. Isyarah itu adalah tunjuk. Nah, kata tunjuk ini ada hazihi. Contohnya, kalau hazihi ini untuk sesuatu yang dia itu bendanya mu'annas atau perempuan. Atau juga ditandai dengan adanya tamar butoh. Lebih gampangnya seperti itu. Hazihi artinya ini. Kalau tak marbuto pasti untuk perempuan ya. Ya. Nah, berikutnya selain kata hazihi atau untuk isim yang mu'annas, nah ada juga namanya isim muzakkar yang laki-laki. Nah, itu kita menggunakan haza. Haza. Hi-nya hilang. Nah, artinya sama-sama ini, tapi perbedaannya hazihi untuk isim mu'annas, sedangkan haza itu untuk muzakkar. Seperti itu. Selain haza dan hazihi, ada juga zalika yang artinya itu. Tapi zalika ini dia untuk isim muzakkar. Sedangkan untuk isim mu'annasnya adalah tilka. Itu sekedar pengetahuan aja. Nanti ini banyak lagi kategori kata tunjuknya. Seperti itu. Nah, berikutnya termasuk juga yang dikatakan isim itu adalah angka.
Nah, kemarin juga kita udah belajar tentang jam ya. Kemudian tentang nomor HP. Kam nimrotu hatifika. Nah, itu termasuk ke dalam kategori isim. Wahidun, satu, isnani, dua, salah satun, Tiga. tiga, arbaatun, Empat. khamsatun, Lima. sitatun, Enam. sab'atun, Tujuh. samaniyatun. Delapan. Kalau 9 apa? Kalau 9? Tis'atun. 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 Nah, tis'atun Atung. 9. Syaratun. Kalau 10 Aisyah Syaratun. Asyarotun. Tayyib, ahsantum. Nah, kalau di sini contohnya dia hanya mencontohkan sab'atun 7, tapi semua angka itu termasuk ke dalam kategori isim. Oke. Berikutnya, yang termasuk kategori isim yang itu ditandai dengan ciri atau tandanya. Yang pertama, tanwin. Jadi kalimat itu yang termasuknya tadi benda, terus tuh hewan, tumbuhan, dan tempat. Atau kalau misalkan di sini kolamun ya dituliskan, kolamun. Nah, di ujungnya ini kan ada tanwin. Nah, tanwin ini kan ada domatain, fathatain, kasrotain. Itu tergantung nanti huruf apa yang dimasuki oleh isim tersebut. Nah, kalau yang di sini, kolamun artinya apa? Pena. Ya. Nah, pena itu termasuk kategori apa? Di nama apa? Benda. Di nama benda. Nah, tapi tandanya itu adanya tanwin di sini. Kolamun. Nah, terus kalau misalkan bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya buku, Kitabun. kitabun. Nah, bun itu diakhiri dengan Tanwin. tanwin. Nah, maka itu adalah isim. Oke. Saya coba share yang ini ya. Ngerasa di mute dulu deh, kayaknya ada yang kedekatan banget. Sebentar. Jangan cari itu sayang kalau ya. Tapi jangan cari dokumen. Mantap. Layar saya belum terlihat ya? Iya, udah. Oke, sebentar. Ada kendala. Aduh, jangan dibukuin, tolong. Nah, kalau misalkan di sini Bapak Ibu semuanya, saya coba. Tadi kan salah satu tanda dari isim itu adalah tanwin. Oke. Nah, kalau misalkan di makalah yang mana ya? Nih, makalah yang ini yang memperkenalkan keluarga dalam bahasa Arab, yang mana termasuk kategori isim. Banyak ya? Usrotun. Nih, usrotun. Kabiratun. Madiatun. Oke. Nih, terus ini juga ya, syurtiyun. Ini juga. Ya. Coba saya tanya biar kita mengenal dulu yang mana termasuk kategori isim yang ditandai dengan tanwin.
Saya coba tanya dengan Tengku Haikal Alfaris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak, yang mana termasuk ke dalam kategori isim di makalah ini, Pak? Yang tandanya tanwin ya Ustazah. Iya, dengan yang ditandai dengan tanwin. Usratun, Usrotun, kabiratun, kabirotun, munawwarun, munawwarun, surtiyun. syurtiyun. Syurtiyun, ma makna syurtiyun, Bapak? Ma Tahu makna Ustazah. Surtiyun. syurtiyun? Oke. Coba kita kembali ke Bu Evi. Syurtiyun, ma makna syurtiyun, Bu Evi? Syurtiyun. Oke, kita coba ke Bapak Frian Haryanto. Arti syurtiyun apa, Bapak? Ya, yang ada tanwin ya. Oh, Ya, ini ah, tadi. Syurtiyun artinya apa? Surtiun. Aduh, lupa. Surtiun. Lupa Ustaz. Oke, syurtiyun artinya adalah polisi. Oke. Ya, insya Allah bisa dipahami ya terkait dengan tadi yang termasuk tanda isim adalah dia tandanya ada tanwin. Tanwin. Oke. Nah, berikutnya selain tanwin ada diawali dengan alif lam. Nah, kalau misalkan isim itu diawali dengan alif lam, maka di ujungnya bukan jadi tanwin. Contohnya tadi, kalau misal kolamun dimasukin dengan alif lam jadinya apa Bapak Ibu? Kolam. Al-qolamu. Al-qalamu. Ya, Al-qalamu. al-qolamu. Terus Al-qalamu. kalau misalkan nih asyajaratu, dia dihilangkan alif lamnya jadi apa? Sajaratun. Sajaratun. Nah, Rotun. sehingga ketika dimasuki alif lam, dia tidak bisa diakhiri dengan tanwin. Tidak boleh dia menjadi asyajarotun. Itu tidak boleh. Nah, kalau tanwin berarti tanpa alif lam, sedangkan ada alif lam itu tanpa tanwin. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Baik. Kalau misalkan yang di contoh ini tadi, ketika usrotun ditambahin alif lam jadinya apa? Harokatnya harus lengkap. Al-usrotu. Oke. Apa artinya Ustazah? Keluarga. Oh. Keluarga. Ya. Tambah alif lam jadi Tetap sama, tapi dia berawal dengan huruf berawalan alif lam. Nah, itu namanya Bapak Ibu semuanya nih. Kalau misalkan dia itu ada tidak ada alif lamnya, maka dia itu disebut dengan isim nakiroh. Sedangkan ada alif lamnya di dalam bahasa Arab kita sebut dengan isim ma'rifah. Gitu. Nah, kalau tidak ada alif lam dinamakan nakiroh, sedangkan ada alif lam itu namanya isim ma'rifah. Nah, berikutnya ciri isim itu adalah adanya
jar. Jar dalam artian dia harokatnya kasroh seperti bismillahi. Nah, ini kenapa jadi kasroh? Karena dimasuki dengan huruf jar yaitu ba di sini. Ba ini termasuk dengan huruf jar. Oke. Nah, ini sama. Ciri keempat dimasuki huruf jar. Misalkan ilal baiti. Ila di sini adalah huruf jar. Huruf jar itu apa? Huruf jar ini tugasnya mengkasrohkan atau membarisbawahi harokat bawah kasroh isim. Jadi dia itu tugasnya mengkasrohkan isim. Yang aslinya di kalimat ilal baiti ini kalau tidak ada ila maka dia menjadi al baitu yang artinya rumah. Nah, namun karena dimasuki ila, karena ila ini huruf jar sehingga harokatnya berubah menjadi kasroh. Ilal baiti. Gitu. Nah, seperti itu kalau untuk di tanda isim, yang mana isim ini merupakan bagian daripada kalimah atau kata di dalam bahasa Arab. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Oh, Ustazah, kalau ulang semua yang huruf huruf di jarnya, awal, kalau Ustazah. kasroh, Rahim itu. Huruf jar ya, yang di huruf jar. Iya, Oke. iya. Iya. Ya. Misalkan ini ilal baiti kalimatnya ya, ilal baiti. Kalau kita hilangkan kata ilanya, huruf ilanya ini, ila ini termasuk ke dalam kategori huruf jar. Nah, nanti kalau pembagian huruf jar ada makalah di bawah pertemuan yang berikutnya. Nah, ketika tidak ada kata ilah, maka harokat al-bait ini dia jadinya al-baitu. Domah kan, al-baitu. Nah, namun karena dimasuki sama huruf jar, yang mana tugasnya huruf jar ini adalah mengkasrohkan isim, al-baitu tadi kategori nama apa, Bapak Ibu? Kalau misalkan kita ngelihat dari sini. Benda ya. benda. Oke, berarti benar kan dia itu isim? Benar. Alaisa kadalik? Nah, Bala. oh, belum. La. Ustazah, Ya? la. Ustazah, kan jar itu Ustazah bilang tadi ada huruf ba. Berarti bukan huruf ba, Ustazah ya. Semua Ya. yang berharokat kasro di awal itu jar. Gitu benar nggak Ustazah? Jadi gini Bu, ada pembagian huruf jar yang mana huruf jar ini banyak macamnya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Nah, itu termasuk kategori huruf jar. Nah, jadi kalau isim diawali dengan huruf jar, maka isim tersebut yang tadinya harokatnya domah itu bisa kasroh dengan alasan dimasuki huruf jar. Kenapa? Harus saja ya. Ya. Oh, berarti nanti Iya. Ustazah, berarti nanti ada pelajaran lagi huruf Iya, jar itu betul. banyak Kita gitu. kenali mana Oh, yang termasuk huruf kenali. jar. Oh, Ya. bukan yang di awalnya kasro itu semuanya di huruf jar, bukan Ustazah ya. Kebalikannya nanti beda pengertian Ibu. Ya. Afwan Ustazah. Iya, lah baksa Ibu. Sabar dulu menunggu, Bu. Oke. Jadi ingat ya, karena dimasuki huruf jar yang mana huruf jar ini tugasnya mengkasrokan isim sehingga itu juga termasuk ciri atau tanda dari bagian isim. Oke, kita kembali ke makalah. Nah ya, apakah di sini ada? Hmm. Oke, kalau misalkan di kalimat ini fisobahi finahari. Oke. Mana ya maksudnya? Nih, minan naumi. Yang mana saja minan naumi? Ini tastaizu minan naumi. Minan jar naum jar. jadi naumi ya. Nah, berarti Kan naumu. an-naum ini dia termasuk kategori isim. Isim. Karena apa? Karena dimasuki sebelumnya dengan huruf
Huruf jar. jar. huruf jar. Ya, Oke, Min. eh mana lagi ya? Kalau misalkan almaskanu artinya apa? Tempat tinggal. Tempat Asrama. tinggal. Asrama Tempat atau tinggal. tempat tinggal juga Asrama. almaskanu. Nah, almaskanu termasuk ke dalam isim atau tidak? Tidak. Iya, Isim. tempat. Isim ya, Isim. isim Ma'rifat. dong. Isim ma'rifat. Ya isim ma'rifah karena dia ada alif lamnya. Alif Oh, lamnya. al. Betul. Nah, kalau misalkan tanpa alif lam dia jadinya apa? Maskunun. Isim. Maskunun. Ya. Maska, Maskanun. Kanun. Betul. maskanun. Mas kanun. Oke, maskanun seperti itu. Nah, itu juga termasuk ke dalam kategori isim. Pahim tum? Fahimna. Oke. Insya Allah. Ya, kita lanjut ke fiil ya, Bu. Nah, fiil. Di sini, kalau misalkan fiil, bentar. Bisa dilihat yang bagian fiil? Bisa Ustazah. Bisa. Oke. Ya, kita lanjut ke fiil. Nah, fiil ini kan bagian dari kalimah. Ya, tadi ada isim yang pertama, kemudian yang kedua adalah fiil. Fiil ini artinya adalah kata kerja. Nah, atau juga dia dibilang aktivitas, kegiatan. Nah, nanti kalau pembagian fiil itu ada lagi di pembelajaran berikutnya. Nah, ini kita kenali dulu aja mana bahasa Arab yang termasuk kategori fiil atau kata kerja. Misalkan kalau di sini adalah darosa. Darosa artinya belajar. Nah, atau bisa juga akala. Akala artinya makan. Nah, untuk yang artinya itu adalah kegiatan atau kata kerja, maka di dalam bahasa Arab dinamakan sebagai fiil, yaitu kata kerja. Nah, begitu juga dimaknai aktivitas. Ini lebih ke kegiatannya. Nanti ada namanya fiil mudhari, fiil amr. Nah, itu juga termasuk ke dalam fiil. Tapi di sini contohnya yanamu. Atau kalau kita mau menjadikan ini fiil mudhari, jadinya darosa yadrusu. Nah, ini kalau misalkan kita jadi ke kata aslinya, nama yanamu. Artinya tidur. Nah, ingat setiap yang artinya itu adalah kegiatan atau kata kerja, maknanya itu termasuk kategori fiil. Seperti itu. Bisa dipahami hal fahimtum? Ustazah, aku mau tanya, Heeh. apa namanya? Ana lihat ciri-cirinya kalau misalnya isim biasanya pada umumnya dia berakhiran dhammah gitu ya Ustazah ya. Kemudian Heeh. kalau fiil kayaknya fathah gitu, betul nggak Ustazah? Nah, itu nanti tidak semua fiil itu, misalkan kayak yanamu. Yanamu di akhirnya apa, Bu? Doma. Doma. Nah, itu termasuk ke dalam kategori fiil juga. Karena apa? Dia fiil mudhari. Mudhari. Oh, dayanya ya. Nah, nanti ada pembagian fiil. Kenapa fiil itu nanti diakhiri dengan fathah itu karena apa? Karena dimasukin awamil. Nah, itu bahasan berikutnya, Bu. Ini kita pahami dulu aja. Setiap arti kata yang maknanya itu kata kerja atau aktivitas, maka dalam bahasa Arab kita namakan fiil. Oke. Itu dulu yang perlu dipahami. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Insya Allah. Hal fahim tuh ayuhal ikhwah. Fahimna. Insya Allah. Oke. Nah, kalau misalkan di mana ya? Nih, naskunu. Naskunu.
Fiil ya. Oke, bisa dipahami masuk kategori fiil. Oke, lanjut. Lanjut. Kita ke ciri atau tanda-tanda fiil. Nah, tanda-tanda fiil yang termasuk ke dalam kategori fiil yaitu dia kemasukan dengan huruf qad, kata qad. Nah, Bapak Ibu tahu artinya qad itu apa? Sungguh. Kadang-kadang. Sungguh ya, sungguh. Benar-benar. Qad itu artinya adalah sungguh. Oke, tapi kalau misalkan qad ini dia ketika setelahnya adalah fiil madi, maka itu artinya sungguh atau tahqiq. Bahasa Arabnya tahqiq. Dalam artian ketika qad setelahnya itu adalah fiil madi, maka maknanya itu adalah sungguh-sungguh atau tahqiq. Misalkan dia sudah makan, sudah benar-benar makan. Nah, tadi bahasa Arabnya makan akala. Jadi kalau dia udah benar-benar makan, maka qad akala gitu. Ingat ya, kalau qad yang di setelahnya fi'il madi, maka itu maknanya tahqiq atau sungguh-sungguh. Sedangkan ketika ada fi'il, setelah qad ini ada fi'il mudhari, maka itu artinya kadang-kadang, bukan sungguh. Jadinya kadang-kadang. Nah, sehingga kalau di dalam bahasa Arab, kadang-kadang yang dinamakan makna qad setelahnya fi'il mudhari itu adalah taklil. Seperti itu. Ketika qad setelahnya fi'il madi, maka artinya tahqiq atau sungguh-sungguh. Tapi kalau qad setelahnya fi'il mudhari, maka itu artinya adalah taklil atau kadang-kadang. Seperti itu. Bisa dipahami? Pahim tuh? Fahim. Fahim lah, Miss. Insya Allah. Insya Allah ya. Ustazah, afwan. Kalau apa namanya tadi qad sungguh-sungguh fi'il madi. Fi'il madi berarti yang sudah terjadi ya? Iya, yang sudah akala. terjadi. Iya, qad Iya kan? akala. Qad Berarti akala. artinya dia sudah benar-benar makan. Iya, berarti sudah terjadi ya, pasten istilahnya sudah terjadi Betul. gitu ya. Tapi Kalau mudore? Kalau mudhari, misal artinya jadinya terkadang. Terkadang atau kadang-kadang. Nah, tapi masih menggunakan kata qad. Iya, qad. Cuman maknanya berbeda dikarenakan fiil apa yang berikutnya gitu, Bu. Kadang-kadang tadi apa sudah tahlil? Taklil. Taklil. Yang itu tahqiq. Contohnya apa saja? Kalau kadang-kadang makan. Qad ya'kulu. Qad ya'kulu. Qad ya'kul. Jadi kalimatnya ya bukan akala ya. Iya, bukan. Karena akala maksudnya fi'il madi. Fi'il madi yang terjadi. Kan Ustazah mau tanya Ustazah. Iya, tafadholi. Itu kalau kata yang itu, qad mati sholat, biasanya orang iqomah itu artinya maknanya gimana tuh Ustazah? Qad qamati sholat, telah didirikannya sholat. Berarti qamati di situ artinya fiilnya fiil apa? Qoma. Fiil madi. Ya, berarti maknanya adalah litahqiq. Jadi itu udah benar kalau sholat itu benar mau didirikan gitu. Nah, terus berikutnya yang qad tadi sudah selesai ya bahasannya. Yang pertama kemasukan qad atau diawali dengan qad. Berikutnya ciri-ciri dari fiil itu adalah saufa dan sa. Nah, saufa dan sa ini maknanya sama-sama akan atau mau. Itu bisa jadi akan, bisa jadi mau. Nah, atau kelak itu juga sama. Tapi perbedaannya, nah, untuk kata saufa ini adalah dalam waktu yang jauh.
Sedangkan kalau menggunakan sa itu maknanya waktu yang dekat. Itu bedanya. Kalau saufa itu kelak dalam artian waktu yang jauh, sedangkan sa itu artinya kelak dalam waktu yang dekat. Seperti gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saufa dan sa? Saufa dan Afwan, Ustazah. Afwan bertanya Ustazah, saufa itu di kalimatnya kalimat fi'il madi apa mudore? Fi'il mudhari, Ibu. Karena artinya itu kelak, akan kelak. gitu loh. Oh, belum Mau. terjadi ya? Iya, belum terjadi. berarti. Jadi Oke. saya contohkan, misalkan dalam waktu dekat ya Bu, dalam waktu dekat saya mau pergi ke Semarang. Nah, bahasa Arabnya pergi itu kan artinya artinya zahaba. Zahaba ya. Nah, fi'il Yazhabu mudhari'nya ila Semarang. yazhabu. Yazhabu. Nah, kemudian kalau misalkan kita pakai domir ana berarti azhabu. Ya. Nah, karena kita pergi dalam waktu dekat, maka gunakan kata sa. Sa'azhabu. Yazhabu. Karena dalam waktu dekat. Jadi Sa'azhabu ila Semarang. Ajhabu ila Semarang. Iya, bagaimana Ibu? Afwan Itu sifat masa, Ustazah, kok nggak ada fatahnya Wahidan sinnya? fawahidan. Izin mau rapat, Enggak, lanjutkan. Wahidan fawahidan ya Ikhwan. Ya karena itu mau terjadi. Kalau mau terjadi itu memang. Oke. Ada yang ingin ditanyakan tadi? Afwan Ustazah, berarti tadi kan ajhabu ila Semarang. Jadi ditambahkan sazhabu atau Ya, sau. sa'azhabu. Itu akan ya saja ya, akan dilaksanakan gitu. Iya, tapi artinya dalam waktu dekat sa-nya. Tapi kalau kita menggunakan saufa misalkan masih bulan depan kita mau pergi, maka saufa azhabu. Oh, gitu. Karena waktunya waktu yang jauh kalau saufa. Oh, kalau dekat sapakot. Kalau masih sebulan lagi saufa. Iya, betul. Ya. Syukran Ustazah. Ya, pahim tuh? Insya Allah Fahim. Harus ulang-ulang lagi. Harus ulang-ulang terus. Meraja lagi saja. Oke. Ya, Al-an litahqiqi fahmikum sa'as'alukum Zuhdi Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kaifa haluka ya akhi? Nabi khair alhamdulillah. Min aina ji'ta? Ana jitu min Riau. Min Riau, tayyib. Ma'amaluka? Ana talib fi ma'had. Fi ma'had? Ya. Ma makna saufa? Saufa Uh-uh. akan, cuman yang masanya panjang. Oke, kalau sa? Kalau sa akan juga, cuman masanya pendek. Oke, tayyib. Ahsanta. Syukron ahi. Jazakallah. Ya. Sa'as'al ila Pak Heruyana. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kaifa haluka ya Pak Heru? Khair, alhamdulillah Ustazah. Oke. Hal fahimta? Naam. Fahimta? Fahimna. Pahim tuh. Jawabannya kalau saya pahim tuh, Pak. Oh, ya. Pahim tuh. Oke, tayyib. Nah, kalau misalkan tadi contohnya itu ada, kalau misalkan pergi, saya akan pergi dalam waktu dekat. Contohnya jadi seperti apa, Pak?
Jadi jadinya pakai sa ya. Ya, berarti saaz Saaz habu. saaz habu. Saaz Habu. habu. Oke. Habu. Ya, taib. Syukran Pak Heru. Ya, Astamir, ciri dari fiil yang pertama tadi adanya qad, kemudian yang kedua saufa dan sa, yang mana saufa ini waktu kelak yaitu waktu untuk jauh, sedangkan sa untuk waktu dekat. Nah, contohnya di sini sayaqulu, saufa ta'lamu. Nah, sayaqulu, yaqulu di sini artinya berkata. Nah, dia akan berkata. Saufa ta'lamu, kamu akan mengetahui, tapi dalam jarak waktu yang lama. Gitu. Nah, berikutnya ciri-ciri dari isim yang ketiga bertemu dengan tata'nis sakinah. Tata'nis sakinah di sini yaitu tak yang di akhir fiil. Nah, fiilnya ini kan aslinya roja'a. Kemudian diakhiri atau bertemu dengan tata'nis, maka dia termasuk ke dalam kategori fiil, ciri-ciri dari fiil. Nah, yang artinya nanti rojaat taknya di sini yaitu untuk hiya. Hiya, dia perempuan. Nah, namanya tata'nis sakinah. Tak yang sukun di akhir fiil ini. Oke. Berikutnya yang keempat, bertemu nun jamak niswah. Yang mana kalau di domir ini masuk kategori hunna. Mereka hunna itu dia perempuan lebih dari dua, banyak berarti. Makanya di sini yaktubna. Nun niswahnya mana? Ini nun yang di belakangnya ini. Ini juga termasuk kategori atau ciri-ciri dari fiil, kata kerja seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Insya Allah. Oke, lihat ya, tandanya atau cirinya itu ada 4. Yang pertama dimasuki dengan qad, kedua saufa dan sa, yang ketiga tata'nis sakinah, yang keempat bertemu dengan nun jamak niswah. Seperti itu. Oke. Hal fahimtum? Nah, Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, besok ini kita coba untuk ulas kembali. Nanti coba saya tunjukkan beberapa makalah. Nanti Bapak Ibu bisa mencari mana kategori isim dan fiil. Nah, untuk yang huruf kita lanjutkan pertemuan besok. Hal indakum soal? Ustazah bisa diulang yang bagian nun jamak niswah? Nah, Tadi agak ngelag. nun jamak niswah ini yang yaktub. Nah, asli katanya adalah kataba kan? Nah, karena di sini dia itu masuk kategori fiil mudhari yang domirnya hunna, maka ini juga termasuk ke dalam fiil, tanda dari fiil. Nah, yang mana nun niswah? Nun yang di akhir ini, Bu. Yaktub. Nah, nun yang di akhir ini dikatakan nun niswah. Atau gampangnya ini dia domirnya domir hunna. Oh, damir hum. Ustazah harus letaknya tuh Bagus nunnya ya, harus di akhir gitu. Iya, betul. Dan itu untuk mu'anas ya, Ustazah. Jamak dia, Bu, tapi untuk yang perempuan. Iya, jamak mu'anas ya. Ya. Berarti kita harus hafal dulu dong apa huwa, apa hunna. Ya, tapi Jamak ini mu'anas, jamak betul. muzakkar ya. Betul, tapi ini cukup kita ketahui bahwa di akhirnya itu dia yang dikatakan kategori fiil masuk ke dalam tanda bahwa menunjukkan bahwa dia itu fiil atau kata kerja seperti itu, Bu. Nah, namanya nun di sini nun niswa, kemudian kalau yang tak ini tak sakinah, ta'nis sakinah seperti itu. Kalau jamak laki-laki berarti bukan fi'il ya Ustaz? Ya, itu juga termasuk ke dalam fi'il, Bu. Cuman di sini kalau misalkan nanti kita mau ke tasrif nanti, Bu, ke tasrif nanti ada di sini.
Nah ya. huruf tanah. Udah berat itu, Masya Allah. Ustazah, Tasrif fi'il. Iya, gimana Ibu? untuk nun jamak niswa itu artinya apa, Ustazah? Itu hunna, Bu. Mereka, apa ya? Dia perempuan tapi banyak. Jamak lebih dari 2. Hunna. Kan tadi ketika di domir, huwa, huma, hum, Hiya, huma, hunna. Nah, hunna. Ya, ini wazannya hunna ini. Yaktubna. Oke. Harus jamak perempuan ya Ustazah. Kalau jamak laki-laki masuk nggak? Termasuk kategori fiil, Bu. Cuman di sini kita hanya mengetahui tandanya saja, gitu. Tandanya saja. Karena nanti ada ketika fiil dimasukin nun, tapi apakah dia dikatakan nun niswa atau enggak, gitu. Nah, yang termasuk nun niswa adalah di sini, yang untuk hunna ini, gitu. Maaf Bu, bagaimana caranya membedakan nun niswa atau bukan nun niswa? Bagaimana? Sebentar. Bagaimana cara membedakan antara nun niswa dengan nun yang bukan niswa? Oke, kita tahu ke domirnya dulu. Kayak misalkan kalau jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu fiilnya. Nah, kalau misalkan masuk ke dalam kategori hunna, maka jadinya apa? Yajlis. Halo? Jalasa, misalkan jalasa artinya duduk nih. Yajlisna. Nah, yajlisna. Jadi naknya yang di situ itu termasuk ke dalam nun jamak niswah seperti itu. Ya, sa'as'al ila man yurid an as'aluhu atau an as'aluha Az-Zahra. Assalamualaikum Mbak Az-Zahra. Masih bingung, Ustazah. Yang mana, Bu? Step by step, Bu. Nanti ada di video. Pelan-pelan, insyaallah. Ya, oke. Kalau misalkan di anggota keluarga ini dia termasuk ke dalam kategori kalimat mana? Isim apa fiil? Isim. Isim. Kenapa dia dikatakan ke dalam kategori isim? Karena orang. Karena bukan kata kerja. Karena bukan kata kerja. Ingat. Ada karena Brian kok ngatain saja. Ada tanwin. Nama orang dan Tanwin. Ya, ada tanwin, ada tanwin. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan nih hafidun ditambahin dengan alif lam, salah satu tanda dia itu isim, maka dia menjadi apa? Al-Hafidu. Al-Hafidhu. Oke. Berikutnya, kalau misalkan di nih bintun. Al-Bintu. Artinya? Anak perempuan. Kalau Ustazah, coba Ustazah. Ibnahul ammi itu apa tandanya itu? Ibnatul. Ibnatul ammi. Nah, ibnatul ammi ini nanti dia masuk kategori mudhof ilaihi, Ibu. Karena ada nama dan nama juga. Ibnatu artinya anak, al-am itu artinya paman. Nah, anak dari paman dikatakan sepupu. Nah, ini masuk kategori nanti idhofah dia. Kita yang isim satu kata juga dulu, Bu. Oh iya, itu isim juga berarti enggak? Iya, isim juga masuknya. Oh iya. Waladun, kalau misalkan dia ditambahi dengan alif lam.
Al-waladu. Al-waladu. Oke, tayyib. Al-waladu Ustazah. Al-waladu. Ya, halas ya. Kalau Sudah. layar Nahnu pisaatit tasi'ah. Tamaman. Tamaman kemarin artinya apa? Tepat. Tepat. Bukan tepat. Tamaman tepat Ustazah. Jam 10 Iya, tepat di oke. sini. Kami saatul an. Al-anatu nasiyah. Al-Fatihah asyir tamaman. Asyiratu At-tasi'ah. tamaman. At-tasi'ah dong, bukan asyirah. At-tasi'atu Tamaman. tamaman. Baik, ahsantum. Dibaca Halas. asyir tamaman. Halas. Kafaina huna. Hayya nakhtatim dirosatana bikiraatil hamdalah. Ayo kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Dan alamin. doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Syukron ala husni ihtimamikum nahmaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Keren Ustazah. jazilan, Ustazah. Ustazah. Izin Ustazah. Tujuh awalan, Ustazah. Baik, tafadhol.